Teknologi bahan konstruksi adalah bidang ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengembangan, produksi, dan penggunaan material yang digunakan dalam pembangunan struktur dan infrastruktur. Ini mencakup berbagai jenis bahan seperti beton, baja, kayu, kaca, plastik, dan komposit, serta teknik untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi bahan-bahan tersebut. Berikut beberapa materi mengenai teknologi bahan konstruksi yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin dengan NIM 24050193. Saya mahasiswa dari Universitas Samudra, Fakultas Teknik dari Program Studi Teknik Sipil. Saya sebagai pembuka yang mewakili kelompok-kelompok saya pada tugas teknologi bahan konstruksi dengan dosen pengampu Insinyur Nina Fahriana STMT. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai beton. Apa sih itu beton? Sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teknologi bahan konstruksi. Beton adalah bahan konstruksi bangunan yang terdiri dari semen dan bahan lain seperti agregat kasar, umumnya terbuat dari batu kerikil, kapur atau batu granit yang dihancurkan, ditambah agregat halus seperti pasir serta air. Dan jadilah bentuknya. Material penyusun semen. Jenis-jenis semen dan pengaruhnya pada kualitas beton. Agregat. Perbedaan agregat halus dan kasar, bentuk, ukuran, serta pengaruhnya pada kekuatan beton. Air. Kualitas dan peran air dalam reaksi hidrasi dan pengendali workability. Bahan tambah. Penggunaan bahan tambah seperti superplasticizer, retarder, atau akselerator untuk memodifikasi sifat beton sesuai kebutuhan. Beton segar, workability, kemudahan pengerjaan. Slam test, uji slam. Waktu pengikatan, setting time, segregasi, pemisahan agregat, blending, pengeluaran air, pengujian slam dan flow untuk mengukur workability. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh tim saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Workability atau kemudahan pengerjaan. Definisi workability adalah tingkat kemudahan suatu campuran beton untuk dicetak, dituang, dipadatkan, dan diratakan tanpa mengalami segresi atau pemisahan agregat atau blending. Faktor yang mempengaruhi rasio air semen semakin mudah pengerjaannya, tetapi bisa menurunkan kekuatan beton. Ukuran dan bentuk agregat halus dan bulat, meningkatnya workability. Penggunaan adventure seperti supercharger untuk meningkatkan workability tanpa penambah air. Uji slam. Uji slam adalah metode untuk mengukur workability beton segar dengan melihat seberapa jauh beton melorot atau slam saat dituang ke dalam kerucut terbalik. Proses pengujian ada beberapa tahap. Beton segar dimasukkan ke dalam kerucut logam atau kerucut Abrams secara bertahap dalam 3 lapisan. Setiap lapisan dipadatkan dengan batang logam. Setelah penuh, kerucut diangkat secara vertikal dan beton dibiarkan melorot. Hasil slam, selisih tinggi beton sebelum dan sesudah pengangkatan kerucut dihitung, yang menunjukkan tingkat slam. Hasilnya dibedakan menjadi slam rendah, slam sedang, dan slam tinggi. Waktu pengikatan adalah waktu yang dibutuhkan beton segar untuk mulai mengeras setelah penyampuran. Waktu ini penting untuk mengatur lamanya beton bisa dicetak dan diratakan sebelum kehilangan workability. Pengaruh faktor luar, suhu. Suhu tinggi mempercepat peningkatan, suhu rendah memperlambat. Bahan tambahan, accelerator seperti retarder atau accelerator
mempengaruhi waktu pengikatan. Dan ada juga pengujian. Waktu pengikatan biasanya diukur menggunakan uji penetrasi jarum. Namanya adalah VCAT atau metode lain yang sesuai dengan standar. Regresi atau pemisahan agregat. Regresi adalah pemisahan antara agregat kasar, agregat halus, dan semen dalam campuran beton segar. Penyebab penggunaan air yang berlebihan, agregat yang terlalu besar atau kasar, pencampuran atau pemadatan yang tidak tepat. Dampak segregasi menghasilkan beton yang tidak seragam, yang dapat mengurangi kekuatan dan ketahanan beton. Pencegahannya bisa sebagai berikut: menjaga proporsi air semen yang tepat, memiliki agregat dengan gradasi yang baik, dan memperhatikan teknik pemadatan beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pengujian slump dan flow untuk mengukur workability. Uji slump. Uji ini adalah cara paling umum untuk mengukur workability. Hasil uji slump menunjukkan workability dan konsistensi beton segar. Metode ini sederhana dan cepat, serta sering digunakan di lapangan. Penyebaran beton. Uji flow biasanya digunakan pada beton self-compacting atau beton dengan slump tinggi, yaitu beton yang dirancang untuk mengalir sendiri tanpa banyak pemadatan. Uji flow dilakukan di atas meja flow atau flow table, yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh beton menyebar. Beton ditempatkan di tengah meja, kemudian meja digerakkan dan hasil pengukuran berupa diameter. Beton keras. Sifat beton keras merujuk pada karakteristik beton setelah proses hidrasi selesai dan beton telah mengeras sepenuhnya. Beton keras memiliki sifat-sifat yang menentukan kekuatan, durabilitas, dan performanya dalam aplikasi konstruksi. Sifat penting beton keras. Yang pertama, kekuatan tekan atau compressive strength. Yang kedua, kekuatan tarik atau tensile strength. Yang ketiga, modulus elastisitas atau elastic modulus. Yang keempat, daya tahan terhadap lingkungan atau durability. Yang kelima, kedap air atau water tightness. Yang keenam, susut, shrinkage. Dan yang ketujuh, creep atau rangka. Yang ke-8, ketahanan terhadap suhu tinggi atau fire resistance. Yang ke-9, ketahanan terhadap abrasi atau abrasion resistance. Kekuatan tekan atau compressive strength. Definisi kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menahan beban tekan sebelum mengalami keretakan atau kehancuran. Pengujian. Uji kuat tekan biasanya dilakukan pada beton berbentuk silinder atau kubus menggunakan mesin uji tekan. Kekuatan tekan dinyatakan dalam satuan MPa atau megapascal. Faktor yang mempengaruhi: rasio air semen, kualitas bahan baku, gradasi agregat, dan proses curing mempengaruhi kekuatan tekan beton. Kekuatan tarik atau tensile strength. Definisi: kekuatan tarik adalah kemampuan beton untuk menahan gaya tarik. Beton cenderung memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah daripada kekuatan tekan. Pengujian. Uji kuat tarik biasanya dilakukan dengan metode split cylinder atau direct tension. Penggunaan beton bertulang. Untuk meningkatkan kemampuan beton menahan gaya tarik, beton sering dikombinasikan dengan baja tulangan atau reinforcement.
Perkenalkan, nama saya Grace Angelica. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah diberikan teman saya sebelumnya. Modulus elastisitas. Definisi. Modulus elastisitas menggambarkan kemampuan beton untuk kembali ke bentuk asalnya setelah menerima beban. Nilai modulus elastisitas menunjukkan kekakuan beton. Pengaruh pada struktur. Modulus elastisitas penting dalam perencanaan struktur yang perlu menahan beban tanpa mengalami deformasi berlebihan. Faktor yang mempengaruhi. Kualitas dan jenis agregat serta rasio air semen mempengaruhi modulus elastisitas beton. Daya tahan terhadap lingkungan. Definisi. Durability adalah ketahanan beton terhadap berbagai kondisi lingkungan seperti cuaca ekstrim, paparan air, korosi, sulfat, atau lingkungan kimia lainnya. Perlindungan terhadap korosi. Beton bertulang harus dirancang agar mampu melindungi tulangan dari korosi. Penggunaan beton berkualitas tinggi dan proses curi yang baik dapat meningkatkan daya tahan beton. Perlindungan terhadap serangan kimia. Penambahan admixtur atau penggunaan semen khusus dapat meningkatkan ketahanan terhadap bahan kimia agresif. Kedap air. Definisi. Kedap air adalah kemampuan beton untuk menahan penetrasi air. Beton yang baik harus cukup kedap air agar tidak memungkinkan air masuk ke dalam pori-pori. Pengaruh terhadap struktur. Beton yang kedap air lebih tahan lama dan mampu melindungi tulangan baja dari korosi. Faktor yang mempengaruhi. Kerapan campuran beton, gradasi agregat, rasio air semen, dan perawatan curi yang tepat mempengaruhi kedap air beton. Susut. Definisi. Susut adalah penurunan volume beton setelah proses hidrasi dan pengeringan. Susut yang tidak dikontrol bisa menyebabkan retak pada beton. Jenis susut. Ada dua jenis susut utama, yaitu susut plastis atau sebelum beton mengeras, dan susut kering setelah beton mengeras. Pencegahan retak akibat susut. Menjaga kadar air semen yang tepat, proses curi yang memadai, dan pemilihan agregat yang tepat dapat mengurangi susut pada beton. Rangkap. Definisi. Rangkap adalah deformasi beton yang terjadi secara bertahap akibat beban jangka panjang. Rangkap terjadi karena beton mengalir secara lambat di bawah beban yang tetap. Dampak pada struktur. Deformasi rangkap perlu diperhitungkan pada struktur beton yang diberi beban jangka panjang, seperti tiang atau dinding beton bertulang. Faktor yang mempengaruhi. Beban yang diterapkan, rasio air semen, jenis semen, dan ukuran agregat mempengaruhi besar rangkap pada beton. Ketahanan terhadap suhu tinggi. 1. Definisi. Definisi beton memiliki ketahanan alami terhadap suhu tinggi dan api dibandingkan dengan bahan konstruksi lainnya seperti baja. 2. Pengaruh pada struktur. Pengaruh pada struktur. Pada suhu tinggi beton akan mengalami kerusakan internal. Tetapi dengan perencanaan yang baik, beton bisa cukup tahan terhadap api. 3. Modifikasi beton. Penggunaan beton tahan api dan aditif khusus dapat meningkatkan ketahanan terhadap suhu tinggi. Ketahanan terhadap abrasi. 1. Definisi. Ketahanan terhadap abrasi adalah kemampuan beton untuk menahan kehausan akibat gesekan atau tekanan langsung. 2. Aplikasi. Aplikasi beton dengan ketahanan abrasi tinggi diperlukan pada struktur yang sering terpapar aktivitas mekanis atau gesekan seperti lantai industri dan trotoar. 3. Faktor yang memengaruhi. Faktor yang memengaruhi penggunaan agregat keras, campuran beton dengan water semen ratio rendah, dan curing yang tepat dapat meningkatkan ketahanan terhadap abrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi campuran beton. 1. Water semen ratio atau rasio air semen. Pengaruh rasio air semen pada kekuatan beton dan workability. 2. Kualitas agregat. Pengaruh gradasi, kepadatan, dan kebersihan agregat pada campuran beton. 3. Kadar udara. Pengaruh kadar udara atau extravert air dan externate air pada workability
dan daya tahan beton terhadap cuaca ekstrim. 4. Penggunaan X-Mixture. Cara X-Mixture dapat meningkatkan atau menurunkan workability, mempercepat atau memperlambat waktu pengikatan. Metode perencanaan campuran beton. 1. Metode SNI atau Standar Nasional Indonesia. Panduan perencanaan campuran beton berdasarkan SNI, termasuk langkah-langkah dan faktor-faktor campuran beton seperti nilai slump, faktor air semen, dan proporsi agregat. 2. Metode ACI atau American Concrete Institute. Pendekatan dari ACI untuk perencanaan campuran beton mencakup penentuan jumlah air, semen, dan agregat berdasarkan hasil pengujian material. 3. Metode British Standard. Pendekatan perencanaan campuran beton dari BS 81110 yang sering dijadikan referensi di luar Indonesia. Proses perencanaan campuran beton. 1. Menentukan. Kemudian pengujian dan pengendalian kualitas beton. Pengujian beton segar, yaitu mengukur workability dengan uji slump, floatable atau compacting factor. Pengujian beton keras, yaitu uji kuat tekan atau compressive strike test menggunakan cetakan silinder atau kubus, dan uji kuat tarik. Pengendalian mutu di lapangan, yaitu pengendalian bahan dan campuran di lapangan, serta pemeliharaan beton atau curing yang tepat untuk menjaga kualitas beton. Kemudian perbaikan dan optimasi campuran beton. Optimalisasi bahan tambah, yaitu pemilihan admixture yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan proyek. Beton khusus, yaitu perencanaan campuran beton untuk beton bertulang, beton percetak, beton tahan suhu tinggi, beton tahan retak, dan beton ramah lingkungan. Dan yang terakhir, penerapan teknologi pada perencanaan campuran beton. Beton self compacting atau SSC, yaitu penggunaan teknologi campuran beton yang dapat mengalir sendiri tanpa perlu proses pemadatan, cocok untuk struktur yang rumit. Penggunaan software perencanaan, yaitu pengenalan aplikasi software untuk membantu perencanaan campuran beton seperti ConradMix Design Software. Baik, dalam mengakhiri presentasi ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman semua. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.